Bismillah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semua ya, sehat semua. Oke teman-teman, kali ini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman semua itu dalam satu waktu bertanya-tanya dari sekian banyaknya amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang sudah ada dari zaman Nabi sampai sekarang, kira-kira amalan apa atau ibadah apa yang di situ keutamaannya sampai-sampai membuat Allah itu mencintai dan menyenangi amalan tadi? Ayo, pernah nggak? Mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah berpikiran atau bertanya-tanya hal itu ya. Jadi, ayo kita bareng-bareng kita kupas tentang amalan-amalan apa sih yang di situ jatuhnya nanti keutamaannya sangat dicintai dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya teman-teman, jauh sebelum kita punya pikiran seperti itu, jauh sebelum kita bertanya-tanya hal itu, di zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada salah satu sahabat yang juga bertanya hal itu, bahkan tanya langsung pada Nabi. Sahabat tadi bernama Abdullah bin Mas'ud atau yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal tadi, yang mana tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Bukhari pada kitabnya, kitab Sahih Bukhari itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada Nabi ya. Pertanyaannya itu berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fisabilillah. Jadi ini amalan-amalan tadi itu adalah amalan yang kedudukannya atau keutamaannya menyebabkan Allah itu sangat menyenanginya. Allah itu mencintai amalan ini tadi. Ya, di samping amalan-amalan yang lain ya. Nah, 3 amalan ini punya kedudukan yang luar biasa. Untuk artinya itu singkatnya gini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan itu seperti ini. Wahai Nabi Muhammad SAW, amalan apa, perbuatan apa yang di situ sangat dicintai dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di dalam waktunya. Pertama, untuk salah satu amalan yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian bertanya lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, dijawab oleh Nabi. Kemudian apa Nabi? Yang kedua adalah birrul walidain. Bertanya lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa lagi Nabi? Yang ketiga adalah jihad di jalannya Allah atau berjuang di jalan Allah. Nah, ketiga amal ini adalah amal-amal yang sangat disenangi dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping amalan-amalan lainnya. Semua amalan-amalan itu bagus. Amalan-amalan ibadah yang ada tuntunannya itu bagus semua. Tapi 3 amalan ini punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Oke, dari hadis tadi ada satu hal menarik yang bisa kita bahas. Yang mana kedudukan berbakti kepada orang tua itu lebih dahulu daripada berjihad atau berjuang di jalan Allah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa berbakti sama jihad jalan bakti dulu? Nah, dulu teman-teman zaman Nabi itu pernah ada salah satu kisah seorang sahabat. Kisah salah satu seorang sahabat. Sebentar ya. Yang pada saat itu posisinya kaum muslimin akan melakukan perang. Sahabat tadi juga datang mau perang juga. Datang ke Nabi sowan. Datang ke Nabi ngadep izin mau derek. Mau ikut, mohon maaf campur-campur bahasanya. Mau ikut untuk ikut perang ke medan perang. Ikut serta. Kemudian dia ngomong ke Nabi. Wahai Nabi,
Aku ingin ikut jihad, ingin ikut perang di jalan Allah supaya aku mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW tersenyum dan nanya kepada pemuda tadi, kepada sahabat tadi. Saya tunggu dulu. Kamu ingin ikut perang? Tapi saya mau nanya dulu. Di rumah kamu itu masih ada orang tua gak? Masih punya orang tua gak? Sahabat tadi, pemuda tadi berkata, wahai Nabi, alhamdulillah kedua orang tuaku, bapak aku, ibu aku semuanya masih sehat, masih hidup. Tapi sudah tua. Nah, dari situ Nabi Muhammad SAW tersenyum dan mengatakan seperti ini. Maka dari itu karena orang tua kamu masih hidup, orang tua masih ada keduanya, pulanglah ke rumah. Balik aja ke rumah. Fafihima fajahid, kata Nabi pakai bahasa Arab. Maka kepada keduanya fajahid adalah jihadmu. Jihad kamu itu adalah kepada keduanya. Maksudnya apa? Berbakti kepada keduanya, berbuat baik. Apalagi orang tuanya sudah sepuh ya, udah tua. Masih lengkap pula ada bapak sama ibunya. Tuh, kata Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi tadi pemudanya niatnya pengen ikut perang untuk ikut jihad. Tapi sama Nabi malah disuruh pulang. Disuruh pulang karena apa? Kedua orang tuanya masih hidup, masih ada. Dan disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu sudah sama derajatnya dengan jihad. Fafihima fajahid. Kisah ini juga tertuang dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Nanti teman-teman bisa cari redaksinya. Ini hadis sahih, ceritanya sahih dari hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang pemuda tadi. Jadi itu salah satu kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah. Oleh karena itu teman-teman, mari bareng-bareng kita ingat kembali. Mungkin selama ini kita selalu menggebu-gebu, selalu semangat untuk mengejar impian, meraih kesuksesan, meraih cita-cita. Sampai-sampai kadang kita terlupa dengan satu hal. Kita selalu disibukkan dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menurut kita bagus, yang menurut kita baik dan mendatangkan keberkahan. Tapi kadang lupa ada satu amalan baik, amalan yang luar biasa, yang berkahnya luar biasa, manfaatnya luar biasa, hadiahnya dan balasannya luar biasa, dan itu tidak jauh-jauh dari kita. Amalan apa tadi? Amalan itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu untuk teman-teman bareng-bareng ya, yang orang tuanya masih ada, masih sehat, yang lagi jauh, lagi LDR, kita telepon, kita tanya kabarnya, kita tanya keadaannya, kita cerita-cerita kepada beliau berdua. Yang mungkin sekarang lagi dekat sama orang tua, jangan lupa berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Karena luar biasa jasanya orang tua itu tidak bakal bisa terbalas. Meskipun orang tua kita bukan orang tua yang termasuk golongan orang taat ibadah, mungkin kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Apalagi mungkin, mohon maaf, bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tiada, itu bukan berarti putus berbaktinya. Kita tetap lanjutkan dengan selalu mengirimkan doa, mengirimkan hadiah-hadiah, amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang dihadiahkan kepada kedua orang tua seperti sedekah dan yang lain-lain. Ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Oke, cukup. Mungkin ini saja yang bisa kita obroli. Di lain waktu nanti kita bahas tentang hal yang lainnya yang lebih menarik di lain waktu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.